Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini general reading untuk 6 bulan pertama di tahun 2025 ya. Jadi memang saya bagi dua, 6 bulan pertama. Kalau 12 bulan nanti jadi panjang gitu ya. Oke, so ini 6 bulan pertama berarti Januari sampai Juni. Ini untuk Januari, ini untuk Februari, March, April, Mei, mana nih? Juni. Juninya The Empress. Oke. Kemudian tarot yang selanjutnya saya buka secara tidak terbalik yang ini. Januari ada perjalanan. Relate kalau buat saya. Februari, hati-hati, ada yang sedikit meninggalkan. Februari ya, semoga kelakuan jelek yang meninggalkan ya, atau orang-orang toksik. Maret perubahan besar-besaran. Perubahannya semoga yang baik-baik. Oke, fine. Maret ini April. Oke, bagus. Mei, balancing. June, something new. Oke, Virgo, deg-degan nggak? Nggak usah ya. Salah. Ini cuma apa ya? Sesuatu yang diprediksi. Walaupun beberapa yang bilang dari Virgo katanya, saya catat loh mbak, terus ternyata kejadian. Ya udah, kalau kejadiannya bagus kan saya ikut seneng ya Virgo. Ya oke. Dimulai dengan Januari 2025. Ada kebalik. Five of Spring. Five. Oke. Opposing goals arising from differing opinion, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious person. Wow, Five of Wands. Januari, jadi kayak di awal tahun udah terjadi sedikit chaos nih, my dear Virgo. Chaos karena beberapa orang itu terlalu kuat ambisinya sehingga mungkin ingin menjatuhkan si Virgo gitu. Itu di bulan Januari, dan itu hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis gitu. Kalau saya sih udah berasanya dari sekarang ya, 2024, akhir-akhir tahun ini, karena juga saya baru mengetahui bahwa memang ada yang seperti itu, sementara tidak pernah seuzon nih ya sama orang, jadi berpikir kayak baik orangnya, ternyata enggak gitu. Oke, dan itu sepertinya akan berlanjut di bulan Januari. So untuk kalian yang relate dengan itu, ya kita sama-sama hadapi itulah ya. Kalau memang kalian para Virgonya baik-baik saja, dalam arti bukan berada di pihak yang salah, gak usah takut kalah gitu. Karena kalau kita benar, kebenaran itu absolut. Jadi kebenaran itu yang akan menyelamatkan gitu, yang akan membuat kita tetap menjadi pemenangnya walaupun berusaha dikalahkan gitu kan ya. So chaos yang terjadi di bulan Januari itu, kalau yang saya lihat sih imbas dari tahun sebelumnya gitu, dari masih sekarang ini gitu. Dan kalau itu relate dengan kalian, well ya nggak usah dipusingin selama Virgonya berada di posisi yang benar ya Virgo. Oke. And then ada
Six of Sword, ada perjalanan yang akan dilalui oleh Virgo di bulan Januari. Kalau saya relate ya, tanggal 1 mau ke Jakarta gitu. Jadi memang ada perjalanan gitu. Tapi mungkin untuk kalian para Virgo yang lain di Januari itu perjalanannya tidak secara harafiah, bisa juga, walaupun secara harafiah juga bisa. Jadi dalam tanda kutip juga kayak perjalanan spiritual, perjalanan karir, perjalanan percintaan kayak gitu bisa lah ya di Januari. Terus ada tambahan nggak? Dari semua itu ada chaos karena berhubungan dengan orang-orang yang toksik dan nggak suka sama Virgo. Sabar Virgo, aduh sabar juga untuk diri sendiri. Oke, and then ada perjalanan, ada apa lagi? Oh, Nine of Wands, ditata lagi ya, ditata lagi, awal tahun ditata lagi. Apakah resolusi tahun lalu itu kurang berhasil atau berhasil? Good kalau berhasil, kalau nggak berhasil berantakan ya ditata lagi, karena diantisipasi lagi, ditata lagi. Itu tugasnya Virgo ya. Oke, so but it's good. Januari, Februarinya ada King of Spring, lagi-lagi energi fire, api. Ini banyak energi api di awal tahun nih ya Virgo. So kalau Virgonya sendiri ada banyak energi api di dalamnya, atau berhubungan dengan orang-orang yang punya elemen api, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. So itu yang mesti difokuskan gitu. Kalau misalnya yang baik adalah hubungannya memang baik-baik aja gitu. Ada financial windfall, secara finansial agak your leadership skill are needed now, an unexpected supporter of your cause, karena akan ada peristiwa yang membuat kalian itu dipertanyakan kemampuan leadershipnya gitu. Jadi kayak ini karir, keuangan, dan bisnis lagi masih terimbas di awal di bulan, dari bulan Januari gitu. Jadi masih terus ke bulan Februari, tapi katanya ada bantuan. Oke, good. Kalau ada bantuan nggak apa-apa ya. Look, emang bener financial windfall, ada kejadian di mana karir, keuangan, dan bisnisnya agak sedikit saya jadi ingat sesuatu yang akan itu akan terjadi di bulan Februari dan membuat saya sedikit saya nggak perlu worry sih, nggak perlu cemas sih, it's okay. Kayak biarin aja, nanti juga kalau kita benar sih nggak usah takut ya, karena ya memang ada yang harus ditinggalkan dan harus meninggalkan di bulan Februari. Oke. Dan ya Queen of Pentacles-nya terbalik, dan mungkin bantuan yang kalian inginkan dari specific person nggak terjadi, tapi bantuan dari yang lain terjadi ya di bulan Februari. So kalau bulan pertama chaosnya karena orang, bulan kedua chaosnya tentang karir, keuangan, dan bisnis. Kok chaos melulu Mbak Lucy? Tunggu, bulan ketiga masih chaos juga. Oke, Maret. Aduh, saya mau santai gimana nih bacanya kalau kayak gini Virgo. Oke, never mind. Lebih baik kita bersiap untuk sesuatu hal yang memang kayak nantinya bakalan kayak gini gitu, daripada kayak menyenangkan tiba-tiba duar. Oke, so kita bersiap untuk hal yang apapun yang akan terjadi ya. Maret, Queen of Summer, listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of other perhaps too much. Bulan Maret akan ada hal yang akan merubah total
kehidupanmu hopefully menjadi jauh lebih baik ya. Kalau positifnya kan kayak gitu. Kalau apa namanya, husnuzonnya ya, tidak berburuk sangkanya, itu kan kayak gitu. So terjadi perubahan besar-besaran di kehidupannya Virgo, di karir keuangan dan bisnis, percintaan juga. Tapi banyak orang yang percaya bahwa Virgo itu tidak seperti itu, walaupun mungkin digempur oleh banyak hal yang jelek-jelek yang diomongin tentang Virgo gitu. Tapi itu nggak membuat Virgo kalah, tidak membuat Virgo jatuh, karena memang ya nggak seperti itu gitu kan. Kalau Virgonya bener nih ya, karena beberapa Virgo juga nggak bener sih. Ya udah, beberapa Virgo apalagi yang datang ke saya personal reading nggak bener gitu hidupnya. Jadi saya cuma bilang ya gimana, saya mau yang bisa ngebetulin kan si Virgonya sendiri gitu. Nah ini tahun baru nih ada kesempatan sebenarnya untuk merenew atau memperbaharui hidupmu Virgo. Tuh the strength-nya terbalik. Beberapa emang akan mengalami kayak perubahan itu kan tidak selalu bikin kita jadi ini ya, apa namanya, kadang-kadang karena terlalu berat bebannya, karena terlalu banyak hal yang berubah total gitu kan, harus pergi dari zona nyaman juga, bikin Virgonya juga agak sedikit weak, agak sedikit lemah gitu. Well, Virgo diterusin aja ya di bulan keempat, April, Six of Winter, 6 pedang, positive change are their way. Oh, tadi kayak di awal bulan ya, di awal tahun ya, di bulan Januari. Ini ada perjalanan lagi di bulan April. Oh, my lover's birthday. Anyway, positive change are on their way, a welcome relief from troubled times, traveling or relocating. Oh, okay. That's good. Kalau tadi di bulan Maret ada perubahan besar-besaran, di bulan berikutnya, di bulan April udah mulai bisa nerima itu, bahkan bisa membawa perubahan itu ke arah yang jauh lebih baik gitu ya. Itu di bulan April. Oh, thanks God. Untuk keuangan juga membaik ya. Ada kabar baik yang dibawa sehubungan dengan karir keuangan dan bisnis. Ini ada Page of Pentacles dan kartunya apa ya? Prince of Chalice-nya terbalik. Masih ada beberapa hal yang kalau dilihat oleh Virgo nih kayaknya jadi potensi gitu, tapi itu enggak ya, tapi masih tetap ada potensi lain yang akan membawa kalian ke arah yang jauh lebih baik ya. Ada relocating, berarti ada perpindahan, bisa perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, bisa perpindahan pekerjaan, perpindahan hati dan lain sebagainya, itu di bulan April. Tapi setidaknya itu membuat kalian jauh lebih baik lah ya dari 3 bulan sebelumnya. Karena chaosnya di bulan Januari, Februari, Maret ini menurut saya agak sedikit beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena biasanya, tapi kalau itu saya pribadi sih ya, awal-awal tahun tuh biasa aja, tapi chaosnya mulai di bulan-bulan Juni gitu. Ini dari depan udah begini gitu kan. So it's okay. Coba kita lihat bulan Mei, Prince of Summer, falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Bulan Mei ada hal yang secara emosional akan membuat Virgo ngerasa, wah ini peristiwanya
sesuatu hal yang wow gitu ya. Mau percintaan, di sini sih tulisannya percintaan, tapi kan nggak, ini general reading, nggak harus tentang percintaan ya. Jadi memang sesuatu yang kayak menguras emosi sih, nggak harus tentang percintaan, tapi bisa juga karir, keuangan, dan bisnis. Tapi kalau ini kan udah mendekati Juni ya, ini udah Mei. Kalau yang dulu kemarin sih ya, kalau di hidup saya pribadi emang udah mulai secara emosional terusik gitu kan kalau mendekati Juni gitu. Nggak tahu kenapa, kayak tiap tahun berulang, kayak sampai berpikir ini karmanya udah selesai belum sih, kayaknya belum gitu. Oke, so bulan Mei ada peristiwa yang secara emosional akan menggugah si Virgo, entah itu karir, keuangan, dan bisnis, entah itu percintaan ya. Bagusnya adalah kalian ternyata tetap seimbang nih, ada Two of Pentacles. Kalian tetap seimbang walaupun disibukkan oleh macam-macam hal tersebut ya, itu tetap hidup kalian tetap seimbang. Dan tetap bisa stay grounded ya, tetap bisa membumi gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang, nggak berpikir kayak mikirnya udah kepanjangan gitu, atau mikirnya udah overthinking itu. Ternyata sih enggak ya, ternyata sih enggak. Oke, masih tetap balance, masih tetap bisa diatur lah ya. Judgment, bener kan? Asal Virgonya bisa self reflection sih. Jadi hal-hal emosional yang akan terjadi di bulan Mei itu tidak akan merubah Virgo jika Virgonya sendiri sudah bisa merefleksi diri sendiri ya, untuk apapun yang kalian bisa lakukan. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan tidak overthinking berlebihan, karena itu percuma Virgo. Percuma karena nggak akan bikin kalian tenang juga. Oke, it's fine. Itu di bulan Mei. Bulan Juni The Empress-nya datang. The Empress atau si Virgo itu sendiri ya. The Empress itu Virgo. Time to take action. Jadi actionnya di bulan Juni. Mei-nya nggak ada, yang tadi kan mulainya di bulan sebelumnya, April ya. April tuh ada relocating atau perubahan atau perpindahan. Di bulan Mei-nya ada peristiwa yang menggoncangkan emosionalnya si Virgo, tapi ya masih bisa diatasi. Di bulan Juni-nya Virgo bisa merubah itu semua, take action gitu kan. The power of creativity, success that allow for a life of luxury. Justru di Juni itu ada kesempatan untuk Virgo mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar membawa Virgo kepada sesuatu hal yang luar biasa bagus, luar biasa wow, luar biasa sukses kayak gitu. Itu justru di Juni. Kalau melihat ini beneran gimana ya, karena siklusnya dari dulu itu, kalau untuk saya pribadi ya, saya nggak tahu untuk kalian, bisa tulis di kolom komentar. Tough-nya di bukan tough-nya, tenangnya di awal-awal tahun, tapi kemudian di Juni langsung gitu. Nah di sini tough-nya justru dari awal bulan gitu, tapi di Juni justru dapat kesempatan, dapat kesuksesan, bahkan ada sesuatu hal yang baru ya, ada the Fool. Jadi kayak sesuatu hal baru yang diberikan ke dalam hidupnya Virgo dan menjadikan Virgo pribadi yang baru dengan segala pemikiran yang baik-baik dan akan sukses gitu. Justru sukses di bulan Juni. Catat tuh, catat loh, kartu kebahagiaan, kartu yang menyenangkan, kartu kesayangan saya datang. Oke. So ya, di bulan Juni justru akan ada kebahagiaan luar biasa untuk Virgo. Wow, that's good. Unbelievable sih, nggak expect bacaannya akan kayak gini, karena siklusnya kalau kalian
lihat ya, siklusnya itu berbeda. Jadi tahun 2025 tuh siklusnya ternyata berbeda untuk Virgo. Ini menurut bacaan ini ya. Kalau resonate, kalau nggak resonate ya namanya juga general reading ya, bukan personal reading. Ini ada dua personal reading yang masih menunggu giliran nih. Yang satu di Taiwan, tapi nggak tahu Virgo apa bukan. Saya belum tanya soalnya. Yang satu di Taiwan, yang satu di Jakarta. Kayaknya dokter. Oke, nggak apa-apa. So, untuk yang lain mau personal reading juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saya masih mau bacain lagi kartunya. Wait, which one? Oke. Dari bulan 1 sampai bulan 6 ya. Oh, nanti ada bacaan bulanan juga, so don't worry. Oke, 6 bulan pertama ada a win-win outcome is forecast. Oke, so berusahalah menyeimbangkan kehidupan kalian menjadi win-win solution gitu. Jadi bukan kalian doang para Virgo yang menang, tapi pihak lainnya let them win juga, biarkan mereka juga menang gitu. Jadi nggak menang sendiri ya Virgo. Itu sih yang perlu diingat-ingat, ditaruh di dalam kepalanya Virgo, bahwa nggak perlu menang sendiri, tapi biarkan mereka menang. Kadang-kadang itu diperluin sih. Oke. And then pesan dari Angel's Guide, Oracle Card. Friendship and union. Oke. Ini yang penting di 6 bulan pertama tahun 2025, menjalin hubungan yang kuat dengan yang menjadi support system kalian. Entah itu pasangan, entah itu sohib, entah itu orang yang memang sangat berarti di kehidupan kalian, adik, kakak, orang tua, siapapun itu. Itu yang kalian jaga gitu. Walaupun independence atau kemandirian juga perlu gitu. Tapi perlu juga punya orang yang memang care sama kalian. Itu sih pesannya. Sama tadi win-win ya, win-win solution. Jadi benar-benar yang menang bukan si Virgo aja, tapi mereka juga harus dibiarkan menang gitu. Terus kalau ada Virgo yang bilang, tapi mereka jahat Mbak Lucy, it's okay. Jahat tidak jahat, baik tidak baik atau apapun juga, jangan kita yang ngejudge gitu, biarin aja. So emang dari, kalau saya sih udah mulai berasa ya, dari bulan pertama tahun 2025 itu bakalan berat, seriously bakalan berat. Kalau kalian relate dengan itu berarti tos lah ya, kita sama. Tapi kalau kalian baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, makasih banget, thanks God, itu berarti doa kalian terkabul gitu. Karena saya juga selalu mendoakan yang terbaik untuk Virgo sekalian ya. So Virgo, ini bacaan 6 bulan pertama di tahun 2025. Nanti akan ada tambahannya ya, mungkin minggu depan untuk tahun 2025, tapi dari Juli ya sampai Desember. Bacaan bulanannya tetap ada. Oke, yang mau personal reading langsung, karena saya akan ke Jakarta cukup lama, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari, boleh booking dari sekarang jauh-jauh hari. Kalau yang lewat telepon mah selalu ada tiap harinya. Oke, so Virgo, sekian bacaannya, semoga bisa jadi pesan untuk kalian semua. Tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.